kalau itu tertutup, maka kemudian anaknya ketua umum atau ketua umum sendiri yang akan jadi kan. Mungkin mungkin fenomena Pak Jokowi jauh panggang dari api gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel inilah.com di acara Inilah Podcast. Ya, kali ini kita akan membahas ya, apalagi kalau bukan tentang pemilu ya yang sudah di depan mata ini. Kita sudah memasuki tahun 2023, artinya sudah tinggal setahun lagi nih ya kita akan menjalankan pesta demokrasi begitu ya. Namun tentu saja ini situasi semakin memanas ya, dan ini tepat sekali saat ini saya sudah bersama ini salah satu elit Partai Nasdem ya, Wakil Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam ini, Kak Rahma. Ya ini kalau di Nasdem memang Kak gitu ya salahannya. Jadi jangan salah paham dikira adiknya nanti. Ini aku juga ditemani dengan adik ini, adik Sultan. Sultan Rifandi juga ya. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar pemilu yang memang ini udah deket, tapi dinamikanya ini terus ini Kak Willy ya. Terakhir ini udah dekat, masih aja dibuka ini, ada yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi agar sistem pemilu ini dirubah begitu ya, pemilihannya menjadi proporsional tertutup. Nah ini seandainya ini Kak Willy pertanyaannya, seandainya Mahkamah Konstitusi memenangkan gugatan itu begitu ya, karena kalau dilihat KPU sudah sepertinya mengendorse begitu ya soal proporsional tertutup. Ada juga partai politik PDIP misalnya yang sudah setuju, meskipun partai-partai lain pastinya keberatan. Nah ini bagaimana nasib pemilu yang sudah dekat ini tiba-tiba dirubah sistemnya jadi proporsional tertutup? Ya, ibarat kata permainan sudah mulai, terus tahu-tahu aturan dirubah gitu. Nah, karena tahapan kan sudah, verifikasi faktual sudah, penomoran partai sudah. Ya ini kalau pepatah Pak Surya itu apo dan mengapo lah. Tiba-tiba kelambu goyang-goyang. Udah deket-deket. Ya, tak ada angin, tak ada hujan gitu. Ya, tentu ini suatu hal yang cari masalah aja ya. Dalam politik itu Kakak Rahma, yang menjadi pilar penting yang banyak dibahas oleh institusi ataupun sistem ya, itu adalah salah satunya representasi. Jadi kenapa kita memilih terbuka? Karena boleh dibilang ada traumatik sebenarnya. Traumatik kepada sistem yang tertutup. Ya. Nah, sebelum tahun 2008 tertutup. Ya, tertutup. Orde lama 55 itu, selama Orde Baru itu tertutup. Yang paling populer itu lagunya Iwan Fals. Wakil rakyat bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi sanak famili. Jeng-jeng. Itu menunjukkan bahwasanya tidak wakil rakyat yang menjadi representasi utama, tapi adalah wakil partai. Jadi ibaratnya itu bukan berakar ke bawah, tapi orangnya berjenggot gitu ya. Berjenggot itu mengakar ke atas maksudnya. Oh, kirain apa? Berjenggot. Jadi berdampak pada implikasi ke bawahnya justru akan menurun ya Bang Willy? Bukan hanya menurun, tapi itu mendinai daulat rakyat. Ya, karena dengan dengan tertutup itu partai benar-benar full authority. Kalau tidak boleh dibilang otoriter, tapi full authority siapa yang akan jadi. Bukan hanya proses kandidasinya. Jadi demokratisasi kandidasi itu langsung mati. Jadi party order lah yang paling dominan. Apalagi siapa yang di lingkaran elit yang dominan. Apa yang menjadi traumatik secara yang saya bilang tadi adalah orang nggak tahu siapa yang bersangkutan, karena dia dekat dengan elit, bahkan keluarganya elit, oligarki partai gitu, terus dia ditempatkan di sebuah dapil, dipilih. Karena kita nyoblosnya partai. Oh, ada calegnya, ada ditempel di luar TPS. Tapi di dalam surat suara itu kita mencoblos lambang partai.
Sehingga partai politiklah yang paling menentukan ya siapa-siapa yang akan duduk di parlemen. Spesifiknya bukan partai politik, ketum dan sekjen yang Ya, lebih berkuasa. tepatnya. Sehingga ini beda sekali dengan terbuka karena rakyat memilih langsung siapa yang akan duduk di parlemen seperti itu ya. Itu langsung mematahkan prinsip langsung itu. Jadi gini, ini kan beli kucing dalam karung. Yap. Kita tidak tahu kedekatannya kan. Kalau di dalam pemilu yang terbuka itu kan tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak suka maka tak sayang maka tak kawin gitu kan. Kawin itu dalam artian kan Memilih saja dalam dipilih. pemilunya. Nah, jadi proses untuk kemudian keterwakilan itu menjadi menjadi kabur dan samar-samar. Ada orang komplain, tapi komplainnya ke partai. Nah, pasca runtuhnya tembok Berlin dan bubarnya Soviet Union itu terjadi pergeseran sosiologi politik. Figuritas, relasi person itu lebih dominan, lebih prominent ketimbang relasi kepartaian. Gue kenal Rahma Sarita kok, caleg dari Jatim 2. Ngapain gue harus ke partai? Gue bisa WA ini dibalas sama dia. Nah, relasi itu kemudian mengantitesa penyakit partai yang sangat birokratis. Jadi partai ini berulang kali mengalami gelombang kritik sebelum bubarnya Soviet Union dan runtuhnya tembok Berlin itu. Di tahun 68, gelombang demonstrasi besar di Perancis itu juga melakukan hal yang sama, lalu kemudian melahirkan yang namanya komite-komite aksi. Karena apa? Partainya tidak aspiratif terhadap gerakan mahasiswa yang begitu besar, gerakan buruh yang begitu besar, gerakan seniman dan budayawan yang begitu besar, terhadap bagaimana penggulingan De Gaulle yang waktu itu sangat otoriter. Jadi partai dianggap hanya sebagai alat elit saja semata-mata. Nah, di sanalah kemudian teman-teman itu waktu itu Perancis 68 membuat sebuah gerakan yang sangat besar, melahirkan komite-komite aksi yang itu juga digunakan oleh gerakan mahasiswa 98. Saya dan kawan-kawan itu kenapa menggunakan komite aksi? Karena partainya nggak aspiratif. Nah, proses transformasi inilah yang kemudian dijawab di dalam proses undang-undang dan mekanisme kita berdemokrasi dengan menggunakan sistem yang namanya proporsional terbuka. Partai hanya jadi fasilitator. Nah, kalau di dalam di dalam ekspresi yang American style itu, partai sering sekali dibilang hanya penjual tiket tol. Tapi bukan berarti menegasikan eksistensi dan involvement kader dan warga negara. Apa contohnya Obama? Obama itu bukan pengurus partai, bukan ketua umum partai, tapi dia seorang kader Demokrat. Di Indonesia Bang misalkan. Nah, di Indonesia kalau kita lihat, kalau itu tertutup, maka yang kemudian anaknya ketua umum atau ketua umum itu sendiri yang akan jadi kan. Mungkin mungkin fenomena Pak Jokowi jauh panggang dari api gitu ya. Kan ada Saya nunggu ini contohnya sebetulnya. pameo yang paling yang paling legendaris. Ini pertarungan politik Indonesia hanya seputaran Menteng aja. Pak Jokowi kan dari Surakarta, bukan anak Menteng. Itulah kemudian Hasil dari buah manis anak kandung dari ekspresi kebebasan berdemokrasi kita yang benar-benar berbasiskan representasi langsung proporsional terbuka oleh rakyat yang memilih langsung wakilnya. Rakyatlah yang tahu siapa yang di hati mereka. Bukan kemudian komandoisme yang dipaksakan oleh elit partai, oleh ketua umum partai, oleh kelompok yang prominent di dalam partai untuk siapa yang jadi. Nah, proses inilah yang kemudian hari ini kita nikmati dan jangan kemudian ini dipungkiri. Tapi alasannya kan ini katanya, ini kan nanti kalau
terbuka itu ada terjadi apa liberalisasi dan high cost politik. High cost politik. Itu dari sisi ini. Gini, transaksi politik itu dalam beragam ekspresi. Ya, pada hal yang paling hakiki adalah transaksi gagasan, ya. Tapi habis itu kan bergeser. Memang di zaman yang tertutup pun tidak ada transaksi, ada. Tapi waktu itu kan kita belum hidup di zaman yang namanya fetishism, di mana uang menjadi berhala baru, ya. Apa yang ditransaksikan? Rahma Sarita datang. Gua bangun masjid di sini. Gua bangun jalan. Gua bangun air bersih. Itu juga bentuk transaksi. Tapi kemudian karena uang lebih liquid, lalu kemudian uang digunakan. Amplop juga begitu ya? Ya, di dalam amplop itu ada uang gitu. Amplop coklat, lebih spesifik. Ada amcok, ada amput, gitu, amplop putih gitu. Iya, betul. Jadi proses itu bergeser menjadi uang karena uang lebih liquid gitu. Tapi apakah ketika dia tertutup tidak terjadi money politik? Terjadi, cuma bebannya bergeser. Kalau dia terbuka, semua orang memiliki equal opportunity dalam berkontestasi. Kalau dia tertutup, yang melakukan money politik itu nomor urut 1 dan 2. Bisnisnya di elit berarti kalau tertutup. Bisnisnya di elit. Dan kemudian gini, ada kesesatan berpikir kita yang paling fundamental. Orang seolah-olah berpikir liberalisasi itu terjadi korupsi. Korupsi yang paling gila itu di zaman otoritarian. Cuma karena informasinya terbatas, korupsinya terbatas, elit semata-mata. Kan kita menurunkan Pak Harto itu karena kritik KKN. Korupsi, kolusi, nepotisme. Tertutup saat itu. Tertutup di bawah meja. Jadi publik tidak bisa akses. Tapi kan di reformasi bahkan korupsi meja-mejanya juga dibawa. Itu kan ada diem. Oke. Artinya apa? Karena informasinya terbuka. Oke. Tapi jangan kemudian aja ya. Tapi jangan kemudian kita permisif untuk kemudian ketika dia tertutup dia tidak korup. Justru proses sogok menyogok untuk membeli nama itu paling brutal akan terjadi. Jadi di dalam proses hulu saja, kandidasi saja itu sudah terjadi sogok menyogok untuk dapat nomor, untuk beli nomor. Jadi proses simplifikasi berpikir ini yang kemudian benar-benar merusak. Jadi tidak ada jaminan untuk kemudian ketika itu tertutup political cost menjadi lebih murah ya. Iya, belum menyelesaikan masalah ya. Tidak menyelesaikan. Bukan akar permasalahannya. Jangan muka buruk, cermin dipelah. Aduh, mulai lagi nih. Tapi beginilah, soal keuntungan proporsional terbuka atau tertutup ini sebenarnya sudah putus ya di tahun 2008 ini kan Mahkamah Konstitusi ya sudah akhirnya memutuskan agar proporsional terbuka dengan berbagai pertimbangannya begitu ya. Interpretasinya seperti itu. Nah, jika kemudian sekarang ini Mahkamah Konstitusi kemudian memutuskan untuk proporsional tertutup berarti kan ini membantah keputusannya sendiri begitu. Ya. Jadi prosesnya kan di dalam sistem politik itu mayoritas negara-negara dunia ini memilih demokrasi. Tapi tidak ada satupun pola dan mekanisme demokrasi yang sama di kolong langit ini. Dia memiliki kemudian konteks-konteksnya. Nah, di Indonesia itu membuat sebuah peraturan perundang-undangan dan memilih mana yang lebih kompatibel. Jadi mau tertutup atau mau terbuka, sebenarnya kita berefleksi pada proses mana ya sih yang kompatibel dengan pilihan kita hari ini. Jadi walaupun kemudian Mahkamah Konstitusi dengan klausul yang sama sudah digugat beberapa kali dan kemudian itu batal dengan undang-undang yang sebelumnya, itu untuk menunjukkan apa? Karena satu ada problem traumatik yang kemudian ada pilihan sadar keterwakilan itu secara directly dipilih secara mayoritas. Jadi ini sebenarnya normanya itu atau mens reanya itu open legal policy. Jadi kebijakan memang MK cuma sampai pada proses mengatakan itu konstitusional atau tidak. Tapi nanti at the end siapa yang akan memformulasikan itu kembali ke DPR. Beda lagi nanti kalau di DPR ya. DPR sejauh ini kemarin saya komunikasi dengan fraksi-fraksi, 8 fraksi itu menolak sistem tertutup. Karena ini kan
Party ID kita aja cuma 11% Kakak Rahma. Ini kan orang hari ini dari Depok, Bekasi, Tangerang ke Jakarta itu sudah naik Transjakarta, busway, dan naik KRL. Terus mau dikembalikan mau naik andong, kudanya susah cari. Orang kerja jam 8, jam berapa dia harus? Iya, jam berapa dia harus mau sampai? Ini kan memundurkan sesuatu hal yang sudah maju. Harusnya tugas sejarah kita bukan kemudian mengada-ada. Tapi begini, mekanismenya seperti apa nih? Jadi Mahkamah Konstitusi tidak bisa memaksakan misalnya mengeluarkan putusan. Pokoknya diputuskan nanti sistemnya proporsional. Karena KPU mengatakan seperti itu kalau saya nggak salah tangkap ya. Katakan ini semua tergantung keputusan Mahkamah Konstitusi. Begitu kata Hasyim Asyari kan. Jadi gini, artinya yang menentukan ini Mahkamah Konstitusi gitu. Ada presiden ada ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan keserentakan. Choice-nya banyak sekali. Iya kan? Nah, kalau melihat dari proses yang sudah terjadi, apalagi melihat tanggal 17 Januari ini partai-partai, bukan partai, DPR akan diminta memberikan keterangannya di Mahkamah Konstitusi, itu udah cukup jelas lah. Jadi toh Mahkamah Konstitusi memiliki jejak rekam lah terhadap apa yang sudah diputuskan. Ini kan sebenarnya orang mau lucu-lucuan aja ke Rahma. Tapi memang ada masalah inti sih sebetulnya Bang. Jadi saya nggak tahu ya, apakah kemudian setiap pemilu di setiap rezim itu desainnya tuh kita nggak punya ukuran baku yang semua elit itu oke, mengenai sirkulasi kepemimpinan kita nggak boleh colek di beberapa hal. Jadi termasuk di 2024 ini kan tahapan sudah berjalan, tapi semua wacana itu digulirkan. Bisa jadi penundaan pemilu diwacanakan oleh pejabat publik, proporsional tertutup diwacanakan juga gitu loh. Apakah kemudian kalau kita mau alamatkan semua wacana ini ujung-ujungnya mau menjegal Anies, Bang? Saya bukan orang yang suka dengan analisa konspirasi. Konspirasi bagi saya adalah kemalasan berpikir. Ya, saya sekalipun wacana ini pun konspiratif. Kalau bilang mungkin, apa aja bisa mungkin memang ya. Saya orang yang dididik dalam proses yang literasi. Baca, diskusi, aksi, nulis. Jadi saya tidak akan pernah ujuk-ujuk mengambing hitamkan siapapun. Jadi karena saya dididik, saya dilatih, saya diajar dalam proses literasi itu, maka kemudian semua cara berpikir kritis yang pernah saya pelajari itu akan saya gunakan untuk kemudian ya konspirasi memang namanya juga sensasi ya. Nah, saya tidak mau menggunakan otak reptil saya sama sekali untuk hal. Tapi yang terpenting kalau menurut Kak Willy bahwa Mahkamah Konstitusi tidak bisa nih memaksakan, karena saya khawatirnya tiba-tiba dipaksakan ini. Pokoknya Mahkamah Konstitusi memutuskan proporsional tertutup, KPU langsung follow gitu, PDIP follow, nggak bisa begitu. Ya. Tetap DPR begitu kalau menurut Kak Willy. Ya, open legal policy. Jadi tidak, ini bukan ujuk-ujuk. Bahwasanya gini, political discourse itu sah. Oke. Apapun jenisnya. Apapun wacananya. Apapun wacananya. Yang tidak sah, tidak boleh itu kita harus tahu ada etik. Ada etik yang berwacana itu siapa. Kalau yang berwacana itu namanya publik dan itu dilakukan debat yang terbuka itu sah. Tapi kalau yang menjabat atau pejabat Luhut misalnya gitu ya, perpanjangan periode, nah itu nggak etis. Ketua KPU yang seperti kemarin itu offside, itu rusak. Offside. Yang mana Jadi, nih? Statement Ketua KPU mengatakan, caleg jangan dulu pasang-pasang, baliho dulu. nanti kalau ini tertutup kalian rugi. Itu tidak boleh. Ketika seseorang disumpah Kakak Rahma menjadi sebuah pejabat lembaga tertentu, udah gini. Inilah kemudian kita banyak kehilangan virtue dan etik. Apa contohnya? Kalau tadi ya orang-orang ini kan mengagungkan, misalnya saya juga Soekarnois ya. Bung Karno itu memboikot kakak kandungnya untuk datang ke istana.
itu bagaimana orang memisahkan res publika dan res privata. Diboikot kakak kandungnya. Bilang semua protokol pas pampres, kakakku nggak boleh ke sini. Kenapa? Kakaknya 2 kali mencoba mempertemukan Soekarno dengan pengusaha. Kau kakakku. Nah, fatsun politik seperti ini yang hari ini pejabat-pejabat negara ini nggak punya malu, nggak tahu diri. Politik itu pemisahan antara res publika dan res privata. Mana ruang private, mana ruang publik. Kalau lu udah disumpah menjadi pejabat, urusan orang banyak. Batasi. Bukan hanya batasi, stick. Gak boleh lari dari sana. Ini orang-orang memang gak pernah tahu diri dan gak pernah belajar sejarah. Ketika dia jadi pejabat, dia lupa bagaimana memisahkan kepentingan publik dan kepentingan, saya gak mau bilang keluarga, private-nya aja lah ya. Terlalu banal nanti. Jadi menurut Kak Willy ini statement Ketua KPU Hasyim Asyari yang mengatakan jangan pasang tidak politik, pantas. itu ada kepentingan di balik itu. Ginilah. Kalau tadi yang dibilang oleh Sultan sebagai sebuah narasi yang apo dan mengapo itu silahkan saja. Tapi bagi saya itu offset dan itu tidak pantas dilakukan oleh seorang ketua KPU. Itulah yang membuat etos demokratik kita tidak maju-maju kali ya Bang. Bukan etos, itu political decay. Jadi gini, abuse of power on democratic country, the prominent actors itu kalau di dalam negara-negara demokrasi itu civilian actors. Kalau kita refleksikan di dalam konteks kita, pertama adalah penyelenggara pemilu, yang kedua adalah aparatur penegak hukum yang represif. Jadi, apakah ini hanya dilakukan oleh ketua KPU? Tidak, hanya KPU. Tapi juga Bawaslu ketika mengatakan Anies tidak melanggar peraturan, tapi Anies tidak etis. Kau ini Habib kah, Ustadz kah, Romo kah, pastor kah? Kenapa kau bilang Anies tidak etis? Urusan moral. Urusan moral bukan urusanmu. Kau bekerja berdasarkan undang-undang yang tertulis. Etis politik mungkin maksudnya. Enggak, domainnya dia juga. Karena dia pejabat ya. Iya. Dia bukan pelaksana undang-undang. Biro prosedur demokrasi aja yang dilaksanakan. Exactly. Dia tidak boleh menginterpretasi dan beropini, Pak. Gak boleh, Pak. Jadi harusnya titik, tidak melanggar, Anies tidak melanggar peraturan, titik. Tidak, nggak harus ada embel-embel. Kecuali yang ngomong itu Rocky Gerung. Ya boleh lah. Kecuali yang ngomong itu Kodari. Kecuali yang ngomong itu Yunarto Wijaya. Itu sah. Ini yang ngomong ketua Bawaslu. Apa urusannya? Kecuali yang ngomong itu misalnya Adi Hidayat ya. Pemuka agama. Habis itu yang ngomong Fran Magnis Suseno itu ya, karena otoritas moralnya ada. Anies sholat Jumat itu nggak boleh. Nah, kalau gua nggak boleh sholat Jumat di masjid Istiqlal, terus gua mau sholat Jumat di mana? Di musola itu nggak boleh juga. Gitu. Ini orang mengada-ada gitu ya, karena mungkin panik ya, karena Anies nih memang jadi meteor baru, menjadi harapan baru, terus kemudian orang kebakaran pantat semua itu loncat-loncat dia gitu. Bukan kebakaran jenggot lagi. Ya ini kan diada-adakan aja gitu. Jadi konteks itulah yang kemudian saya mengajak satu politik ini kita tidak wild west ya. Negara demokrasi itu adalah negara hukum. Kita berpegang, bekerja, bermain berdasarkan hukum tertulis saja. Jangan spekulatif, jangan sok-sok testing the water, jangan ya. Anda memiliki preferensi politik itu urusan pribadi Anda, tapi Anda sebagai pejabat, saya misalnya sebagai anggota dewan atau sebagai representasi partai politik, kita bekerja, kita bermain berdasarkan hukum yang tertulis saja. Apalagi penyelenggara pemilu. Ya, pastilah karena dia petugasnya kan wasit gitu. Iya, wasitnya udah nggak boleh banyak komentar, mesti apalagi di luar konteksnya. Kecuali ya. dia komentator. Komentator. Itu lain lagi. Tapi ini kembali lagi saya bayangin ya, seandainya ini lucu nih jadinya, MK kemudian memutuskan mengabulkan gugatan itu ya, proporsional tertutup. Terus ini kan Nasdem dan partai-partai nggak terima dong, terus menggugat lagi. Terus kapan selesainya ini? Gini, yang jelas
sebenarnya tadi kan kita sudah bahas. Kakak Rahma untuk periode ini tidak ada revisi undang-undang pemilu. Oke. So kalaupun berlaku harusnya untuk 2000 Bisa ini selanjutnya. untuk pemilu berikutnya. Dan Kenapa bisa dirubah untuk saat ini bisa dirubah terus kapan selesainya nanti udah detik-detik mau nyoblos peraturannya ganti lagi. saya pikir hakim itu kan orang-orang yang memiliki pertimbangan-pertimbangan yang sudah matang. Saya tentu kita berhusnuzon ya, dan tentu kita bercermin pada keputusan-keputusan yang sudah ada. Ya. Jadi kalau toh sejauh ini ya ini kan yang nggak gatal digaruk gitu ya, dan kemudian gini, ada hukum alam. Kalau kita tambah sembrono dan sama semena-mena, yang berlawan juga akan lebih ekstrim. Iya. Ini betul. Ya, kan kita mencari titik harmoni itu yang paling penting. Ya. Jangan kemudian ketika dia ditarik bandul, itu hukum Newton aja ya. Ketika bolanya dibenamkan semakin dalam ke air, maka kemudian dia akan memantul setinggi mungkin ke angkasa. Nah, hukum dinamik seperti ini yang kemudian orang-orang ini nggak paham. Sembrono aja. Ini mumpung buka-buka dikit nih, coba kita colok kita. Nah inilah kalau kata orang Jawa ngono ya ngono ben. Kayak mana? Nah ini tapi sebagai ketua KPU Hasyim Asyari seharusnya sudah tahu dong bahwa jika kemudian Mahkamah Konstitusi memutuskan seperti itu harusnya berlaku untuk pemilu berikutnya. Harusnya sudah mengerti dong itu. Dan harusnya ikut aturan yang sedang berlaku sekarang. Poinnya apa yang dikatakan Sultan? Dia tidak boleh menginterpretasi apapun. Dia tidak boleh beropini apapun karena dia sedang bekerja dengan apa yang ada hari ini. Jadi ini sudah beropini tapi juga salah kan? Ya kan dia bekerja berdasarkan undang-undang yang ada. Udah dia bilang saya KPU bekerja berdasarkan undang-undang ini. Kalau ini nanti dirubah itu bukan urusan saya, tapi saya selalu bekerja berdasarkan bukan hanya penyelenggara pemilu atau pejabat-pejabat negara, tapi juga kita harus berbicara warga negara. Jangan kemudian kita terjebak dalam sebuah proses spekulasi. Oh nanti akan ada begini. Bahkan memberikan rekomendasi teknis itu, jangan pasang baliho dulu. Gitu. Itu yang paling jebakan yang paling luar biasa. Tapi sebenarnya sebelumnya sih sudah proporsional ya, karena mengatakan ya kita menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya nggak usah juga, nggak boleh. Salah juga itu ya. Nggak. Oh, iya. Karena dia bekerja undang-undangnya kan ada. Udah, dia gini tutup telinga, tutup mata, fokus pada apa yang sudah ada. Dia bekerja berdasarkan itu. Itu kan bukan domainnya dia, bukan ranahnya dia. Oh mau dibela itu forum akademis lah, dia boleh berpendapat gitu ya. Ini yang merusak kita semua. Kenapa? Dia memang ditugaskan, diangkat, dipercaya, amanahnya di sana. Jangan lari-lari. Apalagi dengan segala macam penyakit partai politik kita yang sepertinya kepercayaan publik sangat minim. Partai politik masih menjadi wahana berbahaya bagi anak-anak muda gitu. Kalau proporsional tertutup kan kita nggak tahu nanti. Itu dua hal yang berbeda. Itu juga buah yang ditanam oleh Orde Baru. Orde Baru menanam yang dinamakan dengan depolitisasi, deideologisasi, dan deparpolisasi. Oke. Jadi kita tidak bisa gebrahuya itu. Nanti ayu ting-ting kita, salah alamat. Jadi kenapa generasi kita hari ini yang anak-anak muda ini tidak mau berpartai? Itu karena proses yang sistematis dilakukan oleh Orde Baru dari tahun 1978. Oke. Ketika membubarkan Dewan Mahasiswa, kampus tidak boleh ada partai sekarang, NKKBKK. Lihat aja sampai sekarang, kampus adalah agen yang berteriak reformasi, tapi dia sendiri tidak bisa mengkoreksi dirinya untuk menerima partai hadir di dalam kampus. Oke. Itu buktinya tidak satunya kata dan perbuatan atau kata Buya Syafi'i itu bercerainya kesadaran dengan tindakan.
Jadi jangan digebah Ya, Sultan. Contohnya Kak berbeda. Willy nih anak muda juga, nah wakil ketua DPP kan, yang bisa berpolitik juga kan. Nggak, artinya kalau semua itu akhirnya ditentukan oleh partai, mengerikan juga gitu loh. Membuat orang semakin apatis Itu begitu dia. ya. Ya, gini, tentu dengan yang saya bilang tadi, itu pasti toko akan tutup segera gitu. Ya. Jadi apa yang membuat Pak pemilu kita menjadi bergairah? Karena proses kontestasinya jadi orang memiliki representasi yang langsung. Oke. Kalau itu dikunci, ya tadi maksimal ya 20% lah, kecuali emang lucu-lucuan tadi. Karena kelangsungan ini memang seringkali dituduh sebagai biang kerok high cost politik begitu kan. Salah satunya bahkan ada yang mengatakan udahlah dikembalikan saja ke MPR seperti dulu ke Undang-Undang Dasar 45 sehingga nggak tadi tuh high cost politik begitu. Gini, Kakak Rahma. Ini cara berpikir yang empirik dan ini berbahaya. Saya aktivis 98 merasakan bagaimana bahayanya dari empirisisme ini bagi sebuah keberlangsungan negara bangsa. Korea itu lebih dulu menjalankan demokratisasi dari kita, tapi mereka nggak empirik. Sehari ini sudah ada aktivis mahasiswanya yang menjadi presiden. Di Indonesia itu selalu militer itu kan musuhnya demokrasi. Oke. Saya ini diajarkan dulu militerisme itu sebagai sebuah ilmu yang kemudian ini merusak demokrasi. Maka back to bara. Militer tidak boleh berpolitik, militer tidak boleh berakses ekonomi. Itu kan, tapi hari ini kita lihat siapa the prominent actors. Nah, kenapa empirisme itu berbahaya? Apa yang dibuat semua oleh Soeharto, baik buruknya semua ditolak. Padahal banyak yang baik dari Pak Harto. Tapi karena kita empirik, ini Orde Baru rusak semua. Nah, kalau ini tadi dibilang, ini karena high cost, ini karena terbuka. Nah, inilah pendekatan kenapa kita dikasih akal budi oleh Tuhan. Dan itu yang digunakan oleh Cina hari ini. Kenapa Cina dalam waktu yang dekat bisa menjadi negara superpower? Mereka meletakkan scientific approach on development. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah kebijakan yang tidak lekang di panas dan tidak lapuk di hujan, bagaimana dengan sistem berdemokrasi kita ini? Riset base saja. Dikorespondensikan di masa lalu kita punya ini, yang tertutup ini, kelebihannya ini, kekurangannya ini, di masa depan kita membutuhkan apa? Jadi bukan preferensi subjektif. Karena gua partai berkuasa terus gua mau buat ini. Sorry bos, emang lu siapa? Rakyat punya kehendak bos. Kami partai-partai juga punya kehendak. Nah saya nih sebagai elit partai, kalau mau disuruh enak-enak tertutup lah. Pasti nomor urut 1 pasti jadi saya. Tapi Surya Paloh mengajarkan kami tidak berpikir subjektif semata-mata untuk kepentingan partai. Tapi kami dididik, kami dibesarkan oleh Pak Surya untuk berpikir negara dan bangsa untuk sebuah kebutuhan yang lebih besar. Karena tadi yang dibilang Sultan, kalau ini tertutup, siapa yang mau ikut pemilu? Semuanya apatis tadi itu semuanya jadi males. Ini yang harus dikorespondensikan ke Kak Rahma. Jangan kemudian kita bermain dengan hipotesa-hipotesa yang empiris tadi. Jadi harus ada scientific approach. Ya, sekarang ada BRIN, ada yang segala macam. Kita riset base saja. Kita lihat, ini kan riset kita hari ini cuma miskin. Risetnya popularitas, elektabilitas, elektabilitas. Itu aja. Tapi riset on development, bagaimana sebuah kebijakan ini akan menuntun kita. Sistem pemilu ini kan, yang tadi Sultan bilang kan, nggak mungkin setiap pemilu kita bongkar pasang. Tapi fakta itu begitu. Iya, aturannya Karena dirubah lagi. scientific approach. Itu preferensi subjektif aja. Jadi kita Setiap karena rezim itu berkuasa pasti alamat dari pelaksana teknis pemilu itu dialamatkan untuk menguntungkan si rezim penguasa. karena di open legal policy tadi. Disesuaikan dengan Jadi tinggal kita bersepakat, udah mayoritas kita nih. Nah. Kebetulan nih karena minoritas cuma satu partai aja yang sepakat, akhirnya maunya jadi nggak jadi. Karena itu menantang matahari sih.
Waduh. Ya, Sajak Ya, saja. ini ngomong-ngomong soal matahari lu nggak ada hubungannya sih. Ini sudah ya kita ngomongin Oke, ya. soal proporsional tertutup terbuka ini kayaknya sudah gamblang lah ya, sudah dijelaskan. Nah, tentunya kita sekarang ini yang lagi ditunggu-tunggu ini soal koalisi nih, pengumuman koalisi nih ya, capres, cawapres, Demokrat ini seperti apa ke depannya katanya Partai Demokrat ini ingin satu paket gitu kan. Nanti kalau diumumkan capres, cawapres itu diumumkan satu paket. Nah, tapi kalau Nasdem bagaimana? Yang ini kayaknya kapan selesainya nih tarik menarik ini? Ini sudah tahun 2023 tahun baru. Ini kapan putusnya begitu? Pernikahannya belum berlangsung Iya. ini. kalau bicara tarik menarik sampai kapanpun tidak akan pernah selesai. Tinggal apa yang menjadi objektifnya terpenuhi atau tidak.